Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Sintesis Senyawa Anorganik yang telah memberikan tugas ini sebagai pemenuhan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Sintesis Senyawa Anorganik. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rismawati dengan stambuk F1C119019. Saya dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai review jurnal, di mana jurnal yang saya review yaitu berjudul Sintesis dan Karakterisasi Kalsium Oksida dari Batu Gamping Daerah Lintau didukung oleh titanium dioksida sebagai katalis heterogen dalam produksi biodiesel. Adapun submateri yang akan dibahas dalam pembahasan ini yaitu terdapat 3 submateri. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi praktik penelitian, yang ketiga yaitu karakterisasi. Langsung saja kita masuk kepada submateri pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan memuat mengapa latar belakang dilakukannya penelitian ini serta tujuan dilakukannya penelitian ini. Jadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu permintaan energi global terus meningkat karena pesatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan transportasi, dan industri yang menggunakan bahan bakar dalam menjalankan aktivitasnya. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan dikarenakan penggunaan bahan bakar yang secara berlebihan. Hal ini telah menjadi perhatian yang cukup signifikan baik itu untuk negara maju maupun negara berkembang. Di antara solusi yang ditawarkan yaitu dengan memproduksi bahan bakar yang ramah lingkungan. Salah satu contohnya yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang bersifat biodegradable, tidak beracun, dan memiliki kontribusi yang penting terhadap lingkungan karena menghasilkan emisi karbon dioksida yang cukup rendah. Dalam produksi biodiesel ini dibutuhkan suatu katalis, baik itu katalis heterogen maupun homogen. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan satu katalis saja, yaitu katalis heterogen melalui reaksi transesterifikasi. Salah satu contoh dari katalis heterogen yaitu kalsium oksida. Kalsium oksida merupakan katalis basa heterogen yang murah dan melimpah dengan kuantitas dan efisiensi yang signifikan dalam aplikasi biodiesel. Namun, di balik kelebihannya tersebut tersimpan kekurangan di mana kalsium oksida ini tidak stabil karena pelindian selama proses reaksi transesterifikasi, sehingga dapat mengganggu aktivitas katalisnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilakukanlah modifikasi dengan menggunakan titanium dioksida, di mana titanium dioksida ini merupakan salah satu dukungan katalik yang memiliki beberapa manfaat, seperti porositasnya yang tinggi, kekuatan struktural yang lebih baik, molekul pada struktur, sifat termal yang andal, dan tidak beracun. TiO2 juga memiliki ukuran partikel yang sangat kecil sehingga daya absorpsinya cukup baik. Ion Ti4 memiliki valensi yang lebih tinggi daripada ion Ca2 sehingga menghasilkan hasil katalik yang stabil. Akibatnya, TiO2 dapat diandalkan dalam memodifikasi kalsium oksida yang memungkinkan aktivitas katalik menjadi lebih konsisten daripada kita hanya menggunakan kalsium oksida saja. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan katalis heterogen dalam proses transesterifikasi dengan mengeksplorasi kalsium oksida dari batu gamping yang didukung oleh titanium dioksida. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua yaitu metodologi penelitian, di mana pada submateri ini akan dibahas alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian prosedur kerjanya, dan yang terakhir yaitu analisisnya. Langsung saja, adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu limbah minyak goreng atau WFO, batu gamping, titanium dioksida, metanol, N-heksana,
dan sebagian besar bahan kimia tambahan tanpa pemurnian. Sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu ayakan 90 mesh, oven, tanur, mortar dan alu, desikator, difraktometer sinar X atau XRD dengan Analytical Expert Pro yang dilengkapi dengan radiasi CU alpha, kemudian FTIR yang dianalisis dengan Bruker Tensor 27 pada panjang gelombang 400 sampai 500 cm pangkat minus 1, kemudian TEM di mana TEM ini merupakan mikroskop transmisi elektron dan SEM mikroskop pemindaian elektron dengan hamburan energi Joule JSM 6290 LV. Dan instrumen terakhir yaitu spektroskopi sinar X atau EDX. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur kerja, di mana prosedur kerja yang pertama yaitu persiapan katalis. Di mana pada proses ini dilakukan preparasi kalsium oksida dengan cara 10 gram batu gamping yang telah dihaluskan diayak menggunakan ayakan 90 mesh. Setelah itu dicuci dengan aqueous hingga pH-nya menjadi netral. Kemudian dibiarkan kering selama 3 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya sampel dihancurkan. Setelah sampel dihancurkan, kemudian dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 5 jam untuk menghasilkan kalsium oksida. Selanjutnya, prosedur kerja yang kedua itu sintesis kalsium oksida dengan titanium dioksida. Langkah-langkahnya yaitu kalsium oksida direaksikan dengan 100 ml air suling, kemudian ditambahkan titanium dioksida. Setelah itu diaduk selama 4 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu dikeringkan selama 2 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya sampel kemudian dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius selama 5 jam di dalam tungku. Setelah itu, sampel kemudian didinginkan dan dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam desikator. Setelah itu akan diperoleh suatu katalis di mana katalis ini dapat digunakan dalam reaksi transesterifikasi untuk mempelajari aktivitas katalitik kalsium oksida termodifikasi titanium dioksida. Selanjutnya prosedur kerja yang ketiga yaitu uji aktivitas katalitik, di mana katalis kalsium oksida yang telah dimodifikasi TiO2 sebanyak 5% dimasukkan ke dalam labu leher 3 dengan ukuran 500 ml. Setelah itu ditambahkan campuran metanol dengan WFO dengan perbandingan 6:1. Kemudian diaduk pada kecepatan 850 rpm pada 65 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya, sampel dipindahkan ke corong pemisah untuk memisahkan produk dari gliserol. Setelah itu, sampel kemudian dianalisis menggunakan instrumen, di mana instrumen yang digunakan yaitu XRD, FTIR, SEM, TEM, dan EDX. Selanjutnya, kita masuk kepada submateri yang ketiga yaitu karakterisasi. Karakterisasi yang pertama yaitu dengan analisis XRD, di mana analisis XRD digunakan untuk menentukan kristalinitas kalsium oksida yang telah termodifikasi oleh titanium dioksida. Hasil XRD mengikuti analisis SEM dan TEM yang menunjukkan bahwa katalis CAO berhasil didukung menggunakan TiO2 untuk meningkatkan aktivitas katalis. Setelah digunakan untuk reaksi, hasil XRD CAO yang termodifikasi TiO2 menunjukkan puncak CaOH2 kali pada titik puncak yaitu 18,09, 34,15, 47,21, dan 50,89 derajat. Analisis kedua yaitu analisis FTIR, di mana FTIR ini dilakukan untuk mengetahui gus fungsi kalsium oksida yang telah dimodifikasi menggunakan titanium dioksida sebelum dan sesudah digunakan sebagai katalis. Spektrum FTIR dari katalis sebelum digunakan memiliki dua puncak tajam dan lebar pada bilangan gelombang 3642 cm pangkat minus 1 yang terikat dengan getaran OH. Kemudian ikatan kalsium oksida yang identik diamati pada bilangan gelombang 1444,13 cm pangkat minus 1 dan 873,62 cm pangkat minus 1.
Selanjutnya, fase baru CaTO3 teramati pada puncak 1110,22 cm pangkat minus 1 dan 718,32 cm pangkat minus 1 yang terikat pada getaran TiO. Selanjutnya, analisis morfologi dengan SEM dan TEM. Di mana morfologi analisis kalsium oksida termodifikasi titanium dioksida sebelum dan sesudah reaksi dianalisis menggunakan SEM dan TEM yang menunjukkan aglomerasi dalam berbagai bentuk partikel. Menurut hasil EDX, katalis terdiri dari Ca dan Ti yang menegaskan bahwa CaO terdispersi dalam TiO2 yang dimana TiO2 ini sebagai matriks pendukung. Selanjutnya, CaO bergabung dengan TiO2 menyebabkan peningkatan stabilitas katalis karena interaksi antara dua oksida logam yang dibuktikan dengan adanya CaTiO3 pada XRD. Setelah terjadi reaksi transesterifikasi, morfologi katalis menunjukkan bahwa sampel mengalami aglomerasi dan akumulasi gliserol pada penurunan aktivitasnya. Analisis terakhir yaitu analisis EDX, di mana EDX ini digunakan untuk menentukan komponen katalis CaO yang telah termodifikasi TiO2 sebelum dan sesudah digunakan, di mana hasil EDX menunjukkan bahwa unsur Ca dan Ti merupakan komponen dari Ca termodifikasi TiO2 yang sebagai katalisator, sedangkan katalis yang digunakan juga mengandung unsur yang sama, di mana terjadi perubahan komposisi yaitu penurunan jumlah Ca dan Ti pada permukaan katalis. Nah, pada gambar 4 ini kita dapat melihat hasil analisis EDX CaTiO2 di mana gambar A itu sebelum reaksi transesterifikasi dan B itu setelah reaksi transesterifikasinya. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan pada penelitian ini. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu CaO atau kalsium oksida didukung oleh titanium dioksida dapat meningkatkan hasil biodiesel karena titanium dioksida memiliki sifat yang unggul sehingga dapat menjadikan katalis tersebut menjadi lebih unggul. Kesimpulan yang kedua yaitu analisis morfologi menunjukkan partikel kalsium oksida tersebar di permukaan titanium dioksida yang dimana menunjukkan interaksi oksida logam campuran sehingga permukaan situs aktifnya menjadi rusak. Kesimpulan yang ketiga yaitu intensitas yang rendah dan terbentuknya fase baru CaTO3 dalam pola XRD meningkatkan stabilitas sampel sehingga dapat mempertahankan aktivitas katalitiknya. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya jadikan sebagai tugas, di mana penulisnya itu Siska V, Ajude Syukri Silva, dan Novesam J yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul jurnal Synthesis and Characterization of Chow Limestone from Little Guo Support by TiO2 as Heterogeneous. Demikianlah presentasi tugas saya pada mata kuliah Sintesis Senyawa Anorganik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.